Kalau punya bisnis online ya HP ya disemproti HP-nya tiap hari. Dia hajatnya apa, tolong datangkan ini, tolong lakukan. Jadi seperti itu. Kenapa susah-susah berdoa jadi gitu. Nah kalau nggak bisa passwordnya nanti saya password nanti supaya tinggal sebut hajatnya saja. Saya password supaya passwordnya jos ya, supaya serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah always. Teman-temanku semua, kita bertemu lagi. Jangan bosan-bosan. Sedulur-dulurku semua, saudara-saudara, semoga sehat walafiat, jasmani dan rohaninya bisa melaksanakan aktivitas ya, sehat, berkas, rezekinya semuanya lancar, dibuka semua pintu-pintu rezeki. Kalau belum bisa buka nanti saya share caranya ya. Jadi urusan, kalau kita fokus sama urusan dunia saja ya, aturannya nanti kita akan mendapatkan urusan dunia saja. Tapi kalau kita fokus sama urusan akhirat, insya Allah kalau benar urusannya akan bisa sekalian mendapatkan akhirat juga dunianya, seperti yang didahulukan beliau Kiai ya. Bagaimana caranya? Itu banyak caranya. Salah satunya caranya itu ya, kita harus mujahadah dulu, membersihkan diri, membersihkan ruhani dari kesalahan-kesalahan, memohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mujahadah, bersungguh-sungguh membersihkan diri ya, dengan beberapa macam mujahadah yang sudah kita bahas ya, diantaranya berzikir ya, berzikir yang dinamakan zikir pondasi, zikir setelah sholat ya. Setelah zikir itu kita diajarkan untuk tidak berdoa ya. Setelah sholat kita jangan berdoa dulu, supaya apa? Supaya amal pahalanya ya itu tidak habis dipersembahkan untuk doa kita. Jadi kalau doa itu di waktu lain saja. Misalkan ada momen sendiri ya, wirid atau sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian tawasul, kemudian berdoa 41 kali Al-Fatihah yang didoakan, kemudian kita wirid ya, wirid pegangan masing-masing sesuai tingkatan masing-masing. Jadi itu cara yang diajarkan beliau. Kalau habis sholat ya, kita kenapa tidak berdoa? Ya bukan karena sholat itu adalah kan ibadah mahdo ya, itu adalah kewajiban kita. Menurut pemahaman saya ya, tidak seharusnya sholat wajib itu kita persembahkan untuk hajat kita ya. Kalau sholat wajib ya sholat wajib. Kalau kita punya hajat ya harus kita sholat hajat sendiri baru berdoa gitu maksudnya. Semoga paham ya. Tidak perlu diperdebatkan saja, ini hanya info yang diajarkan beliau.
Jadi kan banyak masyarakat umum 99% setelah sholat itu berdoa macam-macam, banyak sekali yang didoakan. Maka amalan sholatnya itu habis kalau nyampe naik doanya. Kalau enggak naik doanya ya zong, nggak bisa naik amalannya, nggak tembus. Makanya kita kalau ada hajat apa ya, sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian baru apa yang dihajatkan didoakan. Kemudian kalau kita ini kan nggak bisa doanya jalan sendiri ya, lewat jalan sendiri itu susah nembusnya. Makanya kita lewat jalan-jalannya para aulia, jalannya para aulia termasuk jalannya Kanjeng Nabi. Lewat doanya itu lewat jalan itu loh. Nah itu yang dinamakan tawasul, lewat jalan beliau-beliau itu. Makanya kita tawasul lewat beliau. Makanya itu syarat mutlak kalau kita amalan ya minimal tawasul pada Kanjeng Nabi, terus kemudian pada para malaikat, terus kepada para aulia, para guru silsilah. Nah, itu kita lewat jalannya, nun sewu permisi, itu analoginya seperti itu ya. Nah kembali ke urusan doa ya, duniawi ini tadi ya, kan saya bahas. Kalau kita urusannya akhirat, bisa enggak kita sekaligus mendapatkan urusan dunia? Ya bisa, itu kan dicontohkan banyak nabi-nabi, diantara Nabi Sulaiman, dicontohkan juga sama guru kita, sama kiai. Itu contohnya banyak, cuman kita belum tahu caranya ya. Caranya salah satunya itu ya ini ya, kalau kita misalkan dikir kok sulit diijabah sama Allah, berarti kita itu belum ini masih belum makam mustajibud da'wah ya, makam yang di atas lang bisa menembus 7 langit atau tingkatan langit 70 ke atas. Jadi satu langit itu kan kira-kira 10 tingkat. Jadi seperti itu. Nah kalau kita belum bisa menembusnya ya, kita ada caranya lagi yang saya share ini. Salah satunya yang diajarkan beliau adalah kenapa beliau itu punya produk yang namanya ini jam-jam ya. Dari jam-jam ini kan sudah doa beliau. Jadi saya jelaskan dulu ya, sistematis doa. Jadi doa itu ketika disampaikan manusia, ketika berdoa yang langitnya itu, doa itu dibawa oleh malaikat hafidhoh ya, naik ke atas, menembus 7 langit, langit 1, langit 2, itu lewat penjaga gerbang langit masing-masing. Ini satu itu tidak suka mengumpat atau enggak. Kalau tidak suka mengumpat lewat langit 2. Ini macam-macam sesuai syarat-syarat melewatinya. Jadi kalau sudah lewat 7 langit maka itu bisa menembus sampai ke atas. Nah setelah doa yang dibawa malaikat hafizah, amalan doa tadi dibawa ke atas, kemudian diijabah sama Allah ya, sampai ini ke atas hadiratnya, itu baru diturunkan kembali. Maka pelaksananya atau eksekusi di lapangan itu ya malaikat juga. Jadi malaikat yang turun ya, itu melaksanakan eksekusi doanya, hajatnya tadi itu, karena sudah diijabah. Jadi seperti itulah. Zam-zam ini doanya beliau, doanya kiai yang sudah naik ke atas, terus malaikatnya itu kembali ke zam-zam ini, tinggal eksekusi saja, ndak usah
didoakan lagi ke atas. Jadi tinggal perintahnya apa doanya, itu maksudnya beliau. Jadi ini tinggal diperintahkan apa ya, misalkan ya saya taruh nih semprotan ya, kita bisa teteskan ini, misalkan kita teteskan 3, pokoknya ganjil 7 atau 11 atau 21. Kalau pengen irit ya 1, teteskan 1 gini ya. Di password keinginannya apa, bismillahirrahmanirrahim, misalkan ingin rezeki supaya didagangkan 1000 pelanggan pembeli hari ini ya, tinggal gini terus disemprot ke dagangannya ya, nanti akan dieksekusi sama malaikat, karena malaikat yang sudah ada di Zam-Zam ini adalah sudah dijabah doanya, tinggal mengeksekusi doa beli. Dari doanya, hajatnya yang punya ini, yang beli ini tinggal disemprot. Kalau punya bisnis online ya HP ya, disemprot di HP-nya tiap hari. Dia hajatnya apa, tolong datangkan ini, tolong lakukan. Jadi seperti itu. Kenapa susah-susah berdoa jadi gitu? Ini talk chair ini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau nggak bisa passwordnya nanti ya bisa order ke link nanti ya, saya kasih link saya password nanti, supaya tinggal sebut hajatnya saja. Saya password supaya passwordnya jos ya, supaya 100% nanti diijabah sama dilakukanlah, dieksekusi sama malaikat, bisa berhasil mendatangkan rezeki kalau rezekinya agak sulit ya, walaupun tidak 100% ya, benar nanti biasanya bertahap. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, ini hanya masalah yakin saja, keyakinan. Kalau panjenengan sebut ilmu yakin, berarti keyakinan sampean panjenengan itu masih dari baca-baca ke ilmu dari petunjuk keyakinannya. Kalau panjenengan sudah mulai ainul yakin, berarti panjenengan sudah tidak baca petunjuk lagi, tapi dari cerita orang yang mengalami, testimoni namanya ya, itu sudah panjenengan kalau yakin sama testimoninya itu namanya ainul yakin. Tapi panjenengan harus hakul yakin nanti apa, mengalami sendiri, nanti tes semuanya, terus coba tes mengalami itu ya, ternyata hari ini didatangkan rezeki ya, itu hakul yakin, harus yakin seperti itu. Siapa kalau yang meyakinkan kalau nggak kita sendiri? Tahap-tahapnya seperti itu. Semoga paham semuanya. Ini bab tentang keyakinannya, keyakinan bahwa urusan duniawi itu kalau di akhirat itu urusan sepele ya. Kalau kita urusannya fokus ke urusan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa hari akhir itu lebih baik dari hari sekarang ini urusannya ya. Mudah-mudahan paham. Demikian semuanya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus selalu bahagia, dan jangan lupa juga terus selalu putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.